Kabut pagi turun perlahan di dataran Kedu, menyelimuti lembah yang sunyi dan menenggelamkan suara-suara dunia. Di kejauhan, punggung gunung Merapi tampak samar seperti dewa yang tertidur. Udara lembab membawa aroma tanah basah dan bunga hutan yang baru mekar. Di tepi Sungai Progo, seorang biksu muda bernama Dharmapala duduk bersila di atas batu datar. Matanya terpejam, jubah oranye lusuhnya berkibar tertiup angin lembut. Ia telah bermeditasi sejak fajar, mencari petunjuk dari langit tentang arti hidup dan jalan menuju pencerahan. Dalam keheningan itu, ia mendengar desir air sungai berubah menjadi gema lembut, seolah memanggil namanya. Tiba-tiba, dalam relung pikirannya, muncul cahaya berputar membentuk bunga teratai emas. Dari tengah bunga itu menjulang sebuah gunung batu raksasa, bertingkat-tingkat seperti tangga menuju surga. Ribuan manusia menaikinya dengan wajah penuh harap, dan di puncaknya duduk Sang Buddha, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dharmapala tertegun, tubuhnya bergetar hebat, namun hatinya tenang, seakan ia baru saja melihat masa depan yang belum terjadi. Saat ia membuka mata, dunia terasa berbeda. Kabut menipis, dan sinar matahari pertama menembus awan, jatuh tepat di atas bukit tandus yang berdiri megah di kejauhan. Bukit itu bernama Bukit Borobudur, tempat yang selama ini dianggap biasa oleh penduduk sekitar. Tapi pagi itu, bagi Dharmapala, bukit itu bukan lagi sekadar gundukan tanah, melainkan panggilan dari semesta. Ia bergegas turun ke desa di kaki bukit. Penduduk tengah menyalakan api untuk memasak, anak-anak berlarian dengan tawa riang, tak sadar bahwa sejarah besar akan dimulai di tanah mereka. Dharmapala mendatangi seorang tetua desa, menceritakan penglihatannya. Orang tua itu menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Gunung itu telah lama menunggu seseorang untuk membangunkannya, katanya dengan suara parau. Kata-kata itu menggema di telinga Dharmapala seperti nubuat kuno. Malamnya, di bawah langit yang bertabur bintang, Dharmapala duduk di depan gubuk bambunya. Ia menatap api unggun yang berkedip-kedip, teringat pada cahaya Buddha dalam visinya. Di antara suara jangkrik dan desir angin, ia berdoa dalam hati agar diberikan petunjuk. Dalam keheningan itu, seekor burung hantu bertengger di pohon waringin tua dan bersuara lirih, pertanda bagi para biksu bahwa perubahan besar akan datang. Esok harinya, seorang utusan kerajaan datang menjemputnya. Ia membawa gulungan surat berhias lambang Wangsa Shailendra, dinasti besar yang berkuasa di Jawa Tengah. Surat itu berisi perintah dari Raja Samaratungga, yang katanya juga mendapat mimpi aneh tentang bunga teratai yang mekar di langit. Nama Dharmapala disebut sebagai orang yang harus datang ke istana untuk menafsirkan tanda itu. Dharmapala menatap Bukit Borobudur sekali lagi sebelum berangkat. Matahari terbit di balik puncak, dan kabut mulai tersibak seperti tirai yang terbuka di atas panggung dunia. Ia tahu, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Di dalam dadanya, ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sebuah takdir yang akan menautkan manusia, batu, dan cahaya dalam karya abadi bernama Borobudur. Langit pagi di istana Medang Kamulan berwarna keemasan. Burung-burung jalak berterbangan di atas menara, dan bendera bergambar matahari terbit berkibar tertiup angin. Di dalam balairung yang megah, Raja Samaratungga duduk di singgasana batu hitam, matanya tajam menatap gulungan lontar di hadapannya. Ia belum tidur semalaman, mimpi tentang bunga teratai di langit terus mengusik pikirannya. Dalam mimpinya, bunga itu mekar perlahan, lalu berubah menjadi gunung batu bertingkat yang bersinar seperti pelita. Suara lembut memanggilnya, "Bangunlah gunung cahaya, tempat manusia menemukan jalan menuju nirwana." Para penasihat kerajaan berbisik-bisik,
mencoba menafsirkan mimpi itu. Sebagian mengatakan itu pertanda datangnya masa damai, sebagian lagi menyebutnya peringatan dari para dewa. Namun sang raja hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu mimpi itu bukan sekadar pertanda, melainkan perintah dari langit. Ia memejamkan mata, mengingat wajah ibundanya, Dewi Taraf, seorang pemeluk ajaran Mahayana yang bijaksana. Dari beliaulah Samaratungga belajar bahwa kekuasaan tanpa pencerahan hanyalah bayangan yang cepat sirna. Ketika nama Dharmapala disebut oleh utusan, sang raja langsung memerintahkan agar biksu muda itu dihadapkan padanya. Dharmapala berjalan perlahan ke hadapan raja, kepalanya tertunduk, langkahnya mantap di lantai batu berukir. Saat kedua mata mereka bertemu, suasana balairung seketika hening. Samaratungga merasakan sesuatu dalam diri Dharmapala, ketenangan yang dalam, seperti air sungai yang tenang namun menyimpan kekuatan besar. "Aku bermimpi," kata sang raja lirih, "tentang gunung batu yang menjulang di bawah sinar matahari. Di puncaknya, sang Buddha duduk dalam cahaya abadi. Katakan padaku, biksu muda, apa makna mimpi ini?" Dharmapala menunduk, lalu menjawab dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, "Itu bukan sekadar mimpi, Paduka. Itu adalah panggilan. Langit menghendaki agar manusia membangun tangga menuju kebebasan. Bukan untuk memuja raja, tapi untuk membebaskan jiwa-jiwa dari kegelapan." Kata-kata itu mengguncang hati Samaratungga. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela besar di mana sinar mentari menembus tirai sutra. "Tangga menuju kebebasan," gumamnya. Dalam sekejap, tekadnya bulat. Ia menatap para penasihatnya dan berkata lantang, "Kita akan membangun gunung suci itu. Di tengah tanah Kedu, di bawah panduan para biksu, batu demi batu akan disusun menuju surga." Sorak-sorai menggema di balairung. Utusan berlari, pekerja dipanggil, pemahat terbaik dari seluruh penjuru Jawa diundang. Seorang arsitek tua bernama Gunadarma dipilih untuk memimpin pembangunan. Ia adalah legenda, pria yang memahami ilmu langit, tanah, dan arsitektur spiritual. Bersama Dharmapala, ia mulai menggambar rancangan sebuah mandala raksasa, lambang alam semesta dalam wujud batu. Malam itu, di teras istana, Samaratungga berdiri sendirian menatap bintang. Ia tahu, proyek ini akan memakan waktu panjang, mungkin lebih dari satu kehidupan manusia. Namun ia juga tahu, warisan sejati bukan terletak pada kekuasaan atau peperangan, melainkan pada kebijaksanaan yang diukir di batu dan dijaga oleh waktu. Dan di bawah cahaya bulan yang pucat, ia berjanji pada langit. Borobudur akan menjadi cahaya bagi dunia. Suara palu memecah keheningan pagi di tanah Kedu. Udara dipenuhi debu batu andesit yang dipukul, diseret, dan disusun satu persatu. Di kaki Bukit Borobudur, ribuan pekerja, petani, pengrajin, dan pemahat bekerja tanpa henti. Keringat mereka bercampur tanah dan darah, namun mata mereka penuh semangat. Mereka tahu sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari kerajaan, lebih abadi dari hidup mereka sendiri. Di antara mereka, ada seorang pemahat muda bernama Rajasa. Ia dikenal karena tangan halusnya yang mampu membuat wajah dewa tampak hidup di batu keras. Setiap kali pahatnya mengenai permukaan batu, ia berbisik pelan, "Om Mani Padme Hum," seolah mengisi ukirannya dengan doa. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengguncang hatinya. Sundari, gadis cantik anak kepala pengrajin logam, yang setiap pagi datang membawa air dan makanan bagi para pekerja. Rajasa selalu menunggu momen ketika Sundari datang. Saat gadis itu tersenyum, dunia terasa berhenti. Namun cinta di antara mereka terlarang. Para pekerja dilarang menjalin hubungan hingga proyek selesai,
karena cinta dianggap bisa mengalihkan niat suci pembangunan. Tapi hati manusia tak tunduk pada perintah. Dan setiap malam Rajasa menulis nama Sundari di pasir, hanya untuk melihatnya terhapus oleh angin pagi. Di tengah kesibukan itu, Gunadarma, sang arsitek agung, berdiri di atas bukit menatap rancangan besar yang mulai terbentuk. Ia menggambar dengan tongkat kayu di tanah, menjelaskan pada para biksu dan pejabat kerajaan tentang konsep mandala, lingkaran kehidupan yang membawa manusia dari dunia nafsu menuju dunia pencerahan. Setiap relief akan bercerita, ujarnya, tentang perjalanan jiwa, tentang karma, tentang harapan. Dharmapala, yang kini menjadi penasihat spiritual proyek, mengangguk pelan. Dan doa setiap pekerja akan menjadi bagian dari batu itu, tambahnya. Hari-hari berganti, matahari terus membakar punggung mereka. Beberapa pekerja jatuh sakit, beberapa meninggal tertimpa batu. Tapi tak seorang pun berhenti. Setiap kali ada kematian, Dharmapala memimpin upacara kecil, menyalakan dupa dan berdoa agar arwah mereka menyatu dengan batu yang mereka bentuk. Mereka tak mati, katanya lirih pada Rajasa. Mereka akan hidup di dalam dinding-dinding Borobudur. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi, Rajasa dan Sundari bertemu diam-diam di tepi sungai. Di bawah cahaya perak, mereka saling berjanji untuk bertemu kembali di puncak candi saat semuanya selesai. Di sana, kata Sundari lembut, kita akan berdoa bersama. Jika takdir memisahkan kita di dunia, biarlah Borobudur yang mempertemukan kita lagi di langit. Rajasa menggenggam tangan gadis itu, menyadari bahwa cinta mereka kini menjadi bagian dari kisah batu yang sedang dibangun. Keesokan harinya, gong besar dipukul 3 kali, tanda bahwa tahap pertama pembangunan pundak dasar candi telah selesai. Para pekerja bersorak, tapi Rajasa hanya menatap bukit yang perlahan berubah menjadi gunung batu berlapis-lapis. Dalam hatinya, ia tahu, setiap pahatan, setiap keringat, setiap kehilangan, semuanya akan menjadi doa yang abadi. Dan di atas tanah yang penuh peluh dan darah itu, Borobudur mulai bernapas untuk pertama kalinya. Fajar menyingsing perlahan di atas tanah Kedu. Kabut tipis bergulung dari lembah, menutupi sebagian bukit yang kini mulai berubah menjadi gunung batu bertingkat. Dari kejauhan, Borobudur tampak seperti bunga teratai raksasa yang sedang mekar, kelopaknya terbentuk dari lapisan stupa yang saling melingkar. Di tengah kesunyian itu, Dharmapala berdiri di puncak konstruksi, menatap ke bawah, ke ribuan pekerja yang bergerak seperti semut, masing-masing dengan tugasnya, seolah semesta sedang bekerja bersama manusia untuk melahirkan sesuatu yang suci. Ia menutup mata dan merasakan energi yang memancar dari setiap batu. Dalam keheningan batinnya, ia melihat pola yang tersembunyi, bukan sekadar bentuk arsitektur, melainkan peta menuju pencerahan. 3 dunia terbentang di hadapannya, Kamadhatu, dunia nafsu, Rupadhatu, dunia bentuk, dan Arupadhatu, dunia tanpa bentuk. Setiap tingkat Borobudur mencerminkan perjalanan manusia melewati penderitaan menuju kebebasan. Gunadarma benar, pikirnya. Bangunan ini bukan candi, ini adalah alam semesta yang diwujudkan. Di bawahnya, Gunadarma berjalan perlahan di antara para pemahat. Ia mengawasi dengan mata tajam namun lembut, memperhatikan setiap ukiran yang menceritakan kisah dari kitab suci Lalita Vistara, kisah kelahiran dan pencerahan Sang Buddha. Di setiap dinding, relief bercerita tentang perjalanan Siddhartha, tentang karma, tentang kasih tanpa pamrih. Tapi ia tahu, keindahan sejati Borobudur bukan pada bentuknya, melainkan pada makna di balik diamnya batu. Suatu sore, Dharmapala menemui Gunadarma di puncak stupa yang sedang dibangun. Angin bertiup kencang, membawa aroma dupa dari altar bawah.
Guru, katanya pelan, aku merasa setiap batu ini hidup. Seolah menyimpan jiwa para pekerja yang menaruh harapan mereka di dalamnya. Gunadarma menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara serak, kau benar, Dharmapala. Setiap pahatan adalah doa. Setiap doa adalah kehidupan. Maka, selama Borobudur berdiri, doa-doa itu takkan pernah padam. Sementara itu, di kaki bukit, Rajasa terus memahat relief bersama para pemuda lain. Kali ini ia ditugaskan mengukir kisah karma manusia, tentang penderitaan dan kebajikan yang saling berputar seperti roda kehidupan. Setiap pahatan menjadi cermin bagi dirinya sendiri, cintanya kepada Sundari, perjuangannya, kesedihan yang disembunyikannya di balik keteguhan. Ia mengerti bahwa cinta, seperti batu, bisa kekal jika diukir dengan pengorbanan. Malam itu, Dharmapala bermeditasi di depan stupa yang hampir selesai. Di bawah sinar rembulan, ia melihat bayangan cahaya berputar di atas Borobudur, membentuk lingkaran sempurna. Dalam hatinya terdengar suara, lembut, tapi tegas, bangunlah bukan untuk kebesaran raja, tapi untuk kebangkitan manusia. Air matanya jatuh, membasahi tanah suci tempat ia bersila. Ia tahu, misi mereka bukan sekadar membangun monumen, melainkan membangun jalan bagi jiwa-jiwa yang tersesat menuju cahaya abadi. Keesokan harinya, Gunadarma memerintahkan penghentian pekerjaan selama 1 hari penuh. Ribuan pekerja berkumpul di dataran bawah. Bersama Dharmapala, ia mengadakan upacara besar, persembahan bunga, dupa, dan doa untuk menyucikan tempat itu. Saat matahari terbit di balik Merapi, cahaya keemasan menyinari puncak stupa, dan semua orang terdiam. Dalam keheningan itu, mereka menyadari, Borobudur bukan sekadar batu yang disusun, tetapi doa yang diwujudkan. Langit Kedu berubah muram, hujan turun selama berhari-hari tanpa henti, dan petir menyalak dari puncak Merapi seperti amarah para dewa. Para pekerja berdesak di bawah tenda bambu, menatap bukit Borobudur yang basah dan licin, sementara air lumpur mengalir di sela-sela batu yang baru disusun. Gunadarma berdiri di atas tangga besar, jubahnya kuyup, matanya menatap langit yang kelabu. Tanah ini berguncang, katanya pelan pada Dharmapala, seolah bumi sendiri sedang menahan napas. Malam itu, gempa besar mengguncang lembah. Suara batu runtuh terdengar seperti raungan raksasa. Para pekerja berteriak, berlarian ke segala arah, namun tak semua sempat menyelamatkan diri. Pilar-pilar raksasa ambruk, stupa retak, dan sebagian dinding relief yang baru selesai hancur berkeping-keping. Di tengah kekacauan itu, Rajasa berlari ke arah perkemahan bawah, memanggil nama Sundari. Cahaya obor bergoyang liar, bayangan menari di dinding batu yang runtuh. Ia menemukannya, terperangkap di antara balok batu besar. Sundari, teriak Rajasa, berusaha mengangkat batu dengan tangan berdarah. Gadis itu tersenyum lemah, darah mengalir di pelipisnya. Jangan menangis, bisiknya. Kau telah mengukir namaku di batu, bukan? Maka aku akan tetap di sini, menjaga karya ini bersamamu. Rajasa mengguncang kepalanya, menolak kenyataan. Tapi sebelum ia sempat berkata lagi, napas Sundari berhenti. Di bawah gemuruh bumi, suara hatinya pecah, tangis yang hanya didengar batu dan langit. Ketika fajar datang, gempa telah reda. Puluhan pekerja tewas tertimbun, termasuk Sundari. Gunadarma memimpin upacara pemakaman sederhana di kaki bukit. Dharmapala menyalakan dupa dan berdoa, matanya memejam, air mata menetes di pipi. Mereka, 3 dasawarsa telah berlalu sejak batu pertama diletakkan. Tanah Kedu kini berubah, bukit tandus menjelma menjadi gunung cahaya, menjulang megah di bawah kaki Merapi.
Dari kejauhan, Borobudur tampak seperti bunga teratai yang mengapung di samudra kabut. Setiap lapisannya bersinar lembut ketika mentari pagi menyentuhnya, seolah langit sendiri menunduk memberi penghormatan. Di puncaknya, stupa utama menjulang tinggi, menyimpan arca Buddha yang memancarkan ketenangan abadi. Hari itu, lonceng besar kerajaan dibunyikan. Rakyat dari seluruh penjuru Medang Kamulan datang dengan pakaian terbaik mereka. Raja Samaratungga, kini menua dan berwajah bijak, berdiri di puncak tangga utama. Di sisinya, Dharmapala dan Gunadarma berdiri dengan kepala tertunduk, menyaksikan puncak doa mereka akhirnya terwujud. Ribuan dupa dibakar, harum aromanya menembus udara pagi, melingkari candi seperti kabut suci. Raja mengangkat tangannya dan berseru, "Hari ini, Borobudur menjadi lambang pencerahan bagi dunia. Ini bukan monumen untuk kekuasaan, tapi jalan menuju kebijaksanaan. Setiap manusia yang melangkah di sini akan berjalan dari kegelapan menuju cahaya." Sorak-sorai menggema di udara. Gendang ditabuh, dan suara gamelan mengalun pelan, melodi yang memadukan keagungan dan ketenangan, seolah bumi dan langit menyatu dalam satu irama. Ketika matahari mencapai puncak, cahaya keemasan jatuh tepat di atas stupa utama. Semua orang terdiam. Burung-burung beterbangan dari pepohonan, dan di puncak Borobudur, sinar itu memantul, menciptakan lingkaran cahaya yang menari di udara. Dharmapala memejamkan mata dan berbisik pelan, "Akhirnya, dunia memiliki jalan menuju surga." Gunadarma menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Baginya, ini bukan sekadar keberhasilan arsitektur, melainkan bukti bahwa doa dan kerja manusia dapat menyentuh langit. Namun di balik kemegahan itu, bayangan kelam mulai merayap. Gunung Merapi di utara memuntahkan asap tipis, pertanda yang diabaikan oleh banyak orang. Di istana, kabar perselisihan politik mulai terdengar. Wangsa Shailendra, yang selama ini memerintah dengan damai, mulai terancam oleh perebutan kekuasaan dari dinasti lain. Samaratungga, meski telah bijaksana, tahu bahwa waktu kerajaan tidak abadi seperti batu. Ia memandang Borobudur dan berkata lirih pada Dharmapala, "Jika suatu hari manusia melupakan ajaran, biarlah batu ini yang berbicara bagi kita." Beberapa bulan kemudian, Gunadarma menghilang. Beberapa orang berkata ia pergi bermeditasi di puncak Bukit Menoreh dan tidak pernah kembali. Legenda pun lahir bahwa tubuhnya menyatu dengan tanah, dan roh sang arsitek menjadi bagian dari gunung yang menatap Borobudur dari kejauhan. Dharmapala sering berjalan ke sana, duduk di tepi bukit, dan merasakan hembusan angin yang seperti berbisik, "Aku masih di sini, menjaga doa yang telah kita bangun." Tahun-tahun berlalu, dan Samaratungga wafat dalam damai. Borobudur tetap berdiri megah, tapi dunia di sekitarnya mulai berubah. Perang, intrik, dan perebutan tahta mengguncang tanah Jawa. Perlahan, cahaya pencerahan yang dulu bersinar mulai redup, tergantikan oleh ambisi dan darah. Dharmapala menatap Borobudur dari kejauhan, matanya sedih namun penuh keyakinan. "Cahaya akan padam," bisiknya, "tapi suatu hari, seseorang akan menyalakannya kembali." Di malam terakhirnya, ia bermeditasi di puncak candi, ditemani bintang-bintang yang berkelap. Saat embun menetes di batu, napas terakhir Dharmapala berpadu dengan angin, naik ke langit bersama doa yang tak pernah selesai. Dan di bawah sinar bulan, Borobudur berdiri, tenang, agung, menyimpan cahaya di tengah kegelapan yang akan segera menyelimuti tanahnya. Abad berganti. Hutan-hutan tumbuh lebat di Tanah Kedu, menelan jalan dan desa-desa lama. Gunung Merapi meletus berulang kali, menurunkan hujan abu yang tebal dan menutupi langit selama berhari-hari. Tanah bergetar,
sungai berpindah aliran, dan perlahan, Borobudur, mahakarya dari batu dan cahaya, mulai tertutup oleh waktu. Relief yang dulu bersinar kini diselimuti lumut. Burung-burung bersarang di stupa, akar-akar pohon menjalar seperti urat nadi di dindingnya. Tak ada lagi mantra, tak ada lagi dupa. Hanya keheningan dan desau angin yang menyapu puncaknya. Kerajaan Shailendra telah lama runtuh. Para pengikutnya berpencar, dan agama Buddha perlahan surut dari tanah Jawa, tergantikan oleh ajaran dan kekuasaan baru. Nama Samaratungga, Dharmapala, Gunadarma, semua menghilang dari ingatan rakyat. Orang-orang yang masih tinggal di sekitar lembah menyebut bukit batu itu dengan berbagai nama, Gunung Suci yang tertidur, Bukit Arwah, atau Punden berundak raksasa. Tak seorang pun berani mendakinya. Mereka percaya, roh-roh yang dahulu terperangkap di dalamnya masih berkeliaran di antara kabut malam. Suatu sore yang lembab, seorang petani tua berjalan di pinggir hutan mencari kayu bakar. Ia tersandung batu besar yang tak biasa. Saat ia menendangnya pelan, terdengar suara nyaring seperti logam memukul batu. Ia menyingkap semak-semak di sekelilingnya, dan di sana, di bawah akar pohon, tampak relief samar berbentuk kelopak bunga. Ia gemetar. Pulang tergesa, ia bercerita pada penduduk desa, tapi tak ada yang berani memeriksa. Itu tempat roh, kata mereka. Biar tertutup, jangan diganggu. Dan dengan ketakutan itu, Borobudur dibiarkan tertidur lebih dalam. Hujan dan waktu menjadi penjaganya. Lapisan tanah dan abu menimbun stupa demi stupa, menelan lorong-lorong yang dulu dipenuhi kisah Buddha. Di bawah lapisan itu, masih tersimpan doa Dharmapala dan bisikan cinta Rajasa kepada Sundari, doa yang menunggu untuk ditemukan kembali. Malam-malam di hutan menjadi aneh, kadang terdengar gamelan samar dari arah bukit, atau cahaya kecil menari di antara pepohonan. Orang-orang desa menutup pintu rapat-rapat, berdoa agar tak diganggu makhluk yang mereka sebut penjaga batu. Ratusan tahun berlalu. Tanah Kedu berubah menjadi lahan pertanian, dan generasi berganti tanpa seorang pun tahu bahwa di bawah kaki mereka, mahakarya dunia tersembunyi. Ketika penjajah datang dan kerajaan-kerajaan berganti, Borobudur tetap diam, menjadi rahasia bumi, seperti raksasa yang tertidur dalam mimpi panjang. Namun alam, seperti juga sejarah, tak pernah benar-benar melupakan. Pada suatu pagi di awal abad ke-19, ketika kabut menipis di atas lembah, seorang penjelajah asing bernama Thomas Stamford Raffles mendengar cerita dari penduduk lokal tentang bukit batu besar dengan pahatan aneh. Rasa ingin tahunya membakar. Ia mengirim seorang insinyur Belanda, H.C. Cornelius, untuk menyingkap misteri itu. Tak ada yang tahu. Saat kapak pertama menebas semak dan tanah di lereng bukit itu, dunia sedang membangunkan kembali Borobudur dari tidur panjangnya. Dan di bawah lapisan tanah, batu-batu yang tertidur seolah bergetar pelan. Seperti jantung tua yang perlahan berdetak kembali. Cahaya matahari pagi menyusup masuk ke celah pertama yang terbuka, menyentuh relief Buddha yang selama ratusan tahun terpenjara dalam gelap. Seolah waktu sendiri berbisik, sudah cukup tidur, wahai gunung cahaya. Bangunlah. Tahun 1814. Kabut pagi masih tebal di lembah Kedu ketika langkah-langkah kuda bergema di jalan berlumpur. Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, menatap bukit berhutan lebat dari kejauhan. Seorang penduduk lokal baru saja bercerita tentang gunung batu berukir yang disembah arwah dan ditakuti manusia. Di wajah Raffles muncul senyum tipis. Ia bukan orang yang mudah percaya pada tahayul. Bawa aku ke sana, katanya mantap. Jika benar itu peninggalan kuno,
maka kita akan membangunkannya kembali. Beberapa hari kemudian, di bawah teriknya matahari, insinyur Belanda bernama H.C. Cornelius memimpin sekelompok pekerja lokal untuk menebas rimbunan semak di lereng bukit itu. Suara parang bersahutan dengan kicau burung dan dengung serangga. Selama berhari-hari mereka bekerja tanpa tahu apa yang akan ditemukan. Sampai akhirnya, pada hari ke-6, salah satu pekerja berteriak, kapaknya membentur sesuatu yang keras. Tanah dikorek, akar dicabut, dan di sana, di bawah lapisan tanah yang lembab, tampak batu dengan ukiran bunga teratai. Cornelius menatapnya dengan mata membesar. Ia membersihkan lumpur dengan tangannya, dan sedikit demi sedikit, relief lain muncul, arca Buddha, roda Dharma, dan pahatan kisah suci yang masih utuh meski tertimbun berabad-abad. Ya Tuhan, desisnya. Ini bukan sekadar candi, ini sebuah dunia. Ia segera menulis surat kepada Raffles, saya menemukan bukit batu yang tidak seperti apapun di Nusantara. Lapisan-lapisan besar tersusun rapi seperti tangga menuju langit. Raffles datang beberapa minggu kemudian. Saat ia berdiri di depan dinding pertama yang berhasil dibersihkan, ia hanya bisa terdiam. Burung-burung beterbangan dari pepohonan, sinar matahari menembus celah daun dan jatuh ke wajah arca Buddha yang tertutup lumut. Pemandangan itu menakjubkan, seolah ia sedang menyaksikan masa lalu yang bernapas kembali. Tempat ini, katanya perlahan, adalah puisi dari batu. Namun, bukan tanpa kesulitan. Hujan dan tanah longsor menghambat pekerjaan. Beberapa pekerja ketakutan karena percaya mereka sedang membangunkan roh kuno. Kami dengar ada suara gamelan dari dalam bukit, kata mereka. Tapi Raffles hanya menatap Cornelius dan berkata, kalau memang ada roh di sini, biarlah ia berbicara lewat karya ini, bukan lewat ketakutan. Dan pekerjaan pun dilanjutkan, lapisan demi lapisan, relief demi relief, hingga bentuk candi mulai tampak jelas. Berbulan-bulan kemudian, akhirnya mereka berdiri di puncak stupa utama Borobudur. Angin bertiup lembut, mengibaskan rambut dan pakaian mereka. Dari atas sana, lembah Kedu tampak hijau dan damai. Cornelius berdiri di samping Raffles dan berkata, kita tidak menemukannya, Tuan. Ia yang menemukan kita. Raffles mengangguk, memandangi arca Buddha di puncak stupa yang tampak tersenyum tenang di bawah cahaya senja. Ya, jawabnya pelan, Borobudur tidak dibangun untuk satu zaman. Ia dibangun untuk mengingatkan manusia bahwa pencerahan tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh waktu. Dan malam itu, ketika semua pekerja pulang dan hanya tinggal suara jangkrik di antara bebatuan, angin meniup lembut di lorong-lorong relief. Seolah ribuan arwah yang pernah tertidur di dalamnya kini berbisik lega. Borobudur telah terbangun kembali. Dunia akan kembali mengenal namanya. Borobudur berdiri kembali di bawah matahari Jawa, tapi masa kebangkitannya tak serta-merta membawa kedamaian. Seiring waktu, manusia datang bukan lagi dengan doa, melainkan dengan keserakahan dan ketidaktahuan. Pada akhir abad ke-19, banyak pemburu harta dan kolektor asing datang ke Tanah Kedu, menganggap relief-relief kuno itu sekadar batu berharga. Patung-patung Buddha dipindahkan, stupa dibongkar, dan sebagian arca bahkan dikirim ke museum luar negeri. Di antara batu-batu yang diam, Borobudur terluka, bukan oleh alam, tapi oleh manusia. Namun, meski terkoyak, candi itu tetap berdiri. Setiap musim hujan, lumpur menutupi dasar tangganya, setiap musim kemarau, lumut menebal di dindingnya. Tapi entah bagaimana, Borobudur seperti memiliki jiwa yang menolak mati. Ia menunggu, sabar, menatap zaman berganti dari diamnya batu. Dari penjajahan ke penjajahan,
dari tangan satu penguasa ke penguasa lain, ia tetap menjadi saksi bisu bahwa keagungan tak bisa dibunuh, hanya bisa terluka untuk sementara. Hingga akhirnya, angin perubahan datang. Tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di antara puing-puing perang dan semangat yang bergelora, para pemuda mulai melihat Borobudur bukan sekadar peninggalan kuno, tapi identitas bangsa. Candi itu adalah bukti bahwa nenek moyang mereka bukan hanya pejuang, tapi juga pemikir, seniman, dan pencari cahaya. Pemerintah baru membentuk tim kecil untuk meneliti dan merawat candi, meski dengan dana terbatas dan peralatan seadanya. Tahun 1975, harapan itu tumbuh besar. Di bawah bimbingan UNESCO dan kerja keras para ahli dari seluruh dunia, proyek pemugaran besar Borobudur dimulai. Ribuan batu diangkat, dibersihkan, diberi nomor, dan disusun kembali satu persatu, seperti merangkai kembali ingatan yang pernah hilang. Selama hampir 10 tahun, mereka bekerja dalam panas dan hujan, memulihkan struktur, memperkuat fondasi, dan menyingkirkan lumut yang tumbuh di antara pahatan. Di tengah debu dan suara mesin, Borobudur seperti bangkit untuk kedua kalinya. Bagi penduduk sekitar, pemugaran itu lebih dari sekadar proyek. Setiap pagi, mereka membawa bunga, air, dan dupa, berdoa di tangga bawah sebelum para pekerja naik ke atas. Ini bukan pekerjaan biasa, kata seorang tetua desa. Kita bukan memperbaiki batu, kita sedang menyembuhkan jiwa. Dan benar, setiap kali stupa dibersihkan, setiap relief dibersihkan dari tanah dan debu, seolah cahaya lama Borobudur kembali bersinar, lebih hangat, lebih lembut, lebih manusiawi. Tahun 1983, pemugaran besar itu selesai. Dunia menatap kagum. Di bawah langit biru Jawa, Borobudur berdiri tegak, megah namun tenang, memantulkan cahaya sore ke lembah sekitarnya. Presiden Indonesia kala itu meresmikan candi itu sebagai warisan dunia, bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi milik seluruh umat manusia. Ribuan orang datang dari berbagai negara, menapaki tangganya dengan kagum, seperti Dharmapala berabad-abad lalu. Dan di malam hari, ketika wisatawan pulang dan candi kembali sunyi, angin kembali berhembus di antara stupa. Seolah roh Dharmapala, Gunadarma, Rajasa, dan Sundari menatap dari kejauhan, tersenyum dalam diam. Luka-luka Borobudur mungkin tak akan pernah benar-benar hilang, tapi justru dari sanalah ia menemukan makna sejati pemulihan, bahwa pencerahan tak datang dari kesempurnaan, melainkan dari ketabahan untuk berdiri kembali setelah runtuh. Matahari terbit di ufuk timur, menyinari puncak stupa utama Borobudur dengan warna keemasan yang lembut. Udara pagi lembab, dan kabut tipis menyelimuti lembah Kedu seperti selimut mimpi. Di bawah sana, ribuan pengunjung dari berbagai penjuru dunia berdiri dalam diam, memandang ke arah matahari yang perlahan naik di balik Gunung Merapi. Tak ada suara selain desir angin dan kicau burung. Di saat itulah, Borobudur kembali menjadi apa yang dulu dimaksudkan, tempat pencerahan, tempat jiwa bertemu cahaya. Kini, candi itu tak lagi hanya milik masa lalu. Ia adalah bagian dari masa kini dan masa depan. Setiap batu yang tersusun di sana menyimpan pesan abadi, bahwa kebijaksanaan tak pernah mati, hanya berpindah dari bentuk ke bentuk, dari batu ke hati manusia. Para biksu datang dari berbagai negeri membawa dupa dan mantra, para pelajar datang dengan buku dan rasa ingin tahu. Di antara mereka, anak-anak Jawa berlari kecil di tangga bawah, tertawa, warisan yang dulu terpendam kini hidup kembali di tawa mereka. Borobudur telah menjadi jembatan antara dunia-dunia, antara masa lalu dan masa kini,
antara timur dan barat, antara keyakinan dan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan mempelajarinya untuk memahami arsitektur dan filosofi leluhur, para seniman menjadikannya sumber inspirasi, para peziarah mencarinya untuk menemukan kedamaian batin. Di malam hari, ketika ribuan lentera dilepaskan ke langit saat perayaan Waisak, sinarnya seolah menyatu dengan bintang-bintang, membawa doa dari bumi menuju nirwana. Namun, di balik kemegahan itu, Borobudur tetap menyimpan kesunyian yang dalam, kesunyian yang mengajarkan bahwa kemuliaan sejati bukan pada kebesaran bentuk, tapi pada ketenangan hati. Banyak yang datang mencari keajaiban, tapi pulang dengan sesuatu yang lebih sederhana, kesadaran bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari kisah besar semesta, dan bahwa kebajikan adalah satu-satunya jalan menuju keabadian. Sebuah legenda lama mengatakan bahwa setiap kali matahari pagi menyentuh puncak stupa, arwah Dharmapala tersenyum dari dunia tak terlihat. Ia melihat bahwa mimpinya telah terwujud, candi yang dulu dibangun dengan cinta, kesetiaan, dan keyakinan kini menjadi simbol perdamaian bagi seluruh umat manusia. Gunadarma, sang arsitek yang dipercaya menjelma menjadi bukit menoreh, pun seakan menyapa dari kejauhan, menjaga ciptaannya dari atas cakrawala. Dan di antara batu-batu yang telah menahan waktu selama lebih dari 1000 tahun, masih terdengar gema lembut yang tak bisa dijelaskan. Sebuah bisikan purba, seolah berasal dari masa lampau. Cahaya tidak pernah padam, ia hanya menunggu ditemukan kembali. Borobudur bukan lagi sekadar monumen, bukan sekadar warisan arkeologi. Ia adalah cermin jiwa manusia, mengingatkan kita bahwa kebesaran tak lahir dari kekuasaan, melainkan dari kebijaksanaan, kesabaran, dan cinta. Selama matahari masih terbit di atas lembah Kedu, selama manusia masih mencari makna hidupnya, maka Borobudur akan terus bernapas sebagai warisan cahaya abadi.